Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Tasya di Tanya Ayah. Oke, kali ini Tasya mau nanya ke Ayah seputar insecure. Insecure. Ada pengalaman? Jadi ceritanya gini ya. Gimana? Jadi ceritanya itu Tasya scroll sosmed Instagram. Oke. And then tiba-tiba Tasya lihat salah satu postingan seseorang. Dia itu bilang kayak gini. Tasya masih inget. Aku insecure, cewek-cewek di TikTok kok cantik-cantik kayak gitu. Ya. Jadi insecure itu gimana sih ya maksudnya? Jadi insecure itu adalah rasa cemas, ngerasa kurang percaya diri, terus membuat seseorang itu merasa nggak nyaman, yang mengakibatkan nanti dia menjadi cemburu. Itu tadi kan cemburu. Cemburu, terus ada juga orang itu kadang-kala insecure itu dia selalu menanyakan pendapat orang lain tentang dirinya. Aku itu pakai gini cocok nggak sah? Atau ada juga insecure itu orang kurang pede bahasanya ya. Itu justru dia menunjukkan seolah-olah dia punya kelebihan. Wah, aku iso ini di depan orang. Padahal sebenarnya dia nggak mampu untuk menutupi kelemahannya. Gitu. Terus untuk penyebab insecure itu apa ya? Kalau penyebab insecure atau kurang percaya diri itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama orang itu pernah mengalami kegagalan atau penolakan. Ini semua orang pernah ini, 3-3-nya ini. Terus kemudian yang kedua mendapatkan penilaian kurang baik dari orang lain. Terus yang ketiga dia adalah merasa atau menginginkan segala sesuatu itu berjalan perfect, sempurna. Jadi kalau mengalami kegagalan, contohnya Tasya ikut lomba, terus kalah. Akhirnya Tasya kurang percaya diri ketika mau lomba lagi. Jangan-jangan aku kalah lagi. Ada temannya Tasya nembak seseorang ditolak, terus dia nggak berani nembak lagi. Jangan-jangan aku ditolak lagi. Terus yang kedua mendapatkan penilaian kurang baik dari orang lain. Kamu kelihatan gendut ya. Maka dia setiap menggunakan baju apapun, ketemu orang itu ngerasa ojo-ojo, jangan-jangan nanti aku dinilai gendut gitu. Terus yang ketiga, menginginkan segala sesuatu berjalan perfect. Dia udah ngerencanain segalanya, tetapi harapan tidak sesuai kenyataan, sehingga dia menyalahkan dirinya sendiri. Tidak sesuai ekspektasi. Betul. Jadi mengalami kegagalan atau penolakan. Yang kedua, mendapatkan penilaian kurang baik dari orang lain. Yang ketiga adalah menginginkan segala sesuatu itu berjalan perfect. Dan itu saya, Tasya, kita semua pasti pernah mengalami. Terus kalau gitu, solusinya apa ya? Solusinya ya sekarang kita menggunakan saja atau belajar dari teori The Seven Cosmic Law atau 7 hukum alam semesta karya dari William Walker Atkinson ya. Kita analisa dulu ini apa yang menyebabkan seseorang itu insecure. Tadi kan ada penyebabnya 3. Kalau yang pertama disebabkan karena mengalami apa? Penolakan atau kegagalan, maka solusinya dengan hukum kelima dari Seven Cosmic Law, namanya adalah Law of Rhythm. Apa itu? Artinya begini, sadari bahwa segala sesuatu itu memiliki siklus alaminya sendiri, ada siang, ada malam, ada sedih, ada senang. Jadi selalu ada terjadi namanya perubahan. Jadi kalau kita mengalami good times atau bad times itu nggak pernah sama terus-menerus. Good times terus nggak mungkin. Bad time terus. Jadi waktu-waktu yang oke, waktu-waktu yang menyedihkan nggak mungkin terus-menerus. Ya, pasti ada perubahan. Termasuk pandemi COVID ini. Ada awalnya, insya Allah nanti pasti ada akhirnya. Amin. Ya. Jadi kita mesti yakin. Dalam falsafah Jawa kita mengenal cokro manggilingan, yang artinya hidup itu seperti roda yang berputar. Ada kalanya berputar ke bawah, tapi pada waktu tertentu kita ada di atas. Jadi yakin aja kalau lagi di bawah, lagi gagal, nanti suatu masa saya menjadi pemenang. Ya, Itu kalau penyebabnya adalah mengalami kegagalan atau penolakan. Kalau penyebab yang kedua tadi disebabkan karena mendapatkan penilaian yang kurang baik dari orang lain, maka kita menggunakan solusinya hukum yang kedua dari The Seven Cosmic Law, yaitu Law of Relativity. Ya, artinya bahwa tidak ada yang bisa dipahami sampai engkau menghubungkannya dengan sesuatu yang lain. Itu kata Pak William tadi. Atau gampangnya begini, ada pembanding. Ya, misalnya gini deh, Tasya,
itu menilai ayah ini ganteng atau tidak, itu relatif. Oh iya. Relatif. Kalau ayah dibandingkan maaf dengan monyet, ya pasti ganteng ayah, ya kan? Iya. Tapi kalau ayah disandingkan sama Suga, nah BTS ya kalah jauh. Nah maksudnya Pak William Walker Atkinson tadi merumuskan bahwa hukum ini hendaknya kita selalu menghubungkan atau membandingkan dengan situasi atau kondisi di bawah kita. Jadi kalau kita tadi kurang ganteng, ada di bawah kita yang jauh lebih kurang ganteng, mungkin karena kondisi cacat fisik. Kalau kita dianggap gendut misalnya, nggak masalah, kita lihat ke bawah kita bahkan ada yang King Kong itu lebih gendut lagi ya. Maka dengan demikian diharapkan akan muncul rasa apa? Bersyukur. Betul. Nah itu kalau penyebab kedua. Kalau penyebab ketiga menginginkan segala sesuatu berjalan perfect, ya jelas lah nobody perfect, tidak ada kesempurnaan, itu hanya milik Tuhan kan ya. Tapi kalau kita menggunakan hukum dari Seven Cosmic, ini adalah hukum yang keenam. The Seven Cosmic Law, hukum yang keenam adalah the law of gestation. Jadi kita mesti menyadari segala sesuatu itu butuh waktu. Tidak bisa kayak Pak Tarno, pak jadi apa, simsalabim langsung jadi, ya kan? Jadi kita harus menghargai proses, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya, kata kuncinya adalah ketekunan. Jadi ya tekun aja, ditekuni aja, pasti semuanya nanti bisa menjadi sempurna pada akhirnya, indah pada waktunya. Wah iya. Nah teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan tentang insecure. Yang lagi insecure mungkin. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan yang insecure, udah nggak usah insecure. Ingat kata ayah tadi, masih ada yang di bawah, mungkin kita bisa belajar untuk lebih bersyukur. Nah, pembahasan kita kali ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu di pembahasan Tanya Ayah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.